Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 untuk mata kuliah perkembangan peserta didik, dosen pengampu Chandres Abadi, Magister Pendidikan Kons. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dan anggota kelompok 2, yaitu pertama, saya sendiri Anissa Angelia, NPM 5021162. Yang kedua ada Renita Tiarasari, NPM 5021193. Yang ketiga ada Rani Puspitasari dengan NPM 5021172. Dan yang terakhir ada Dani Suprijono, NPM 5021313. Baiklah, di sini kelompok 2 akan menjelaskan pokok pembahasan dari teori-teori perkembangan, yaitu ada teori nativisme, teori empirisme, teori konvergensi, interaksi, kelebihan dan kekurangan dari masing-masing, teori perkembangan, dan terakhir implikasi dari teori-teori perkembangan terhadap praktek pendidikan. A. Teori nativisme. Teori ini memandang setiap bayi yang lahir sudah memiliki pembawaan tertentu. Bisa pembawaan baik, bisa juga pembawaan buruk. Maka hasil akhir dari kegiatan pendidikan dan pembelajaran bukan ditentukan oleh guru, metode, kurikulum, dan tujuan, tetapi ditentukan dari diri anak itu sendiri. B. Teori empirisme. Teori ini tidak mengakui adanya potensi manusia yang dibawa sejak lahir. Manusia yang lahir dalam keadaan suci dan bersih tidak membawa apa-apa, sehingga lingkungan sangat berpengaruh besar dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. C. Teori konvergensi, interaksi, kelebihan dan kekurangannya dari masing-masing. Istilah konvergensi berasal dari kata konvergen, yang berarti bersifat menuju satu titik pertemuan, bahwa perkembangan individu itu baik bakat, keturunan, maupun lingkungan yang memainkan peran penting, sehingga itu perkembangan seseorang merupakan hasil perpaduan kerjasama antara faktor bakat dan faktor alam sekitar. Sebelumnya, teori belajar dikembangkan oleh Bandura, yang menyatakan bahwa orang belajar dari satu sama lain melalui pengamatan, peniruan, modeling, kemudian akan diterapkan atau ditiru. Kelebihannya, Bandura memandang tingkah laku manusia bukan semata-mata refleks atau stimulus, melainkan juga timbul akibat interaksi antara lingkungan dengan kognitif manusia itu sendiri. Penelitian ini berfokus pada proses yang menjelaskan perkembangan anak-anak, faktor sosial dan kognitif. Kedua, kekurangannya, jika manusia belajar atau membentuk tingkah lakunya dengan hanya melalui peniruan atau modeling, sudah pasti terdapat sebagian individu yang menggunakan teknik peniruan ini juga akan meniru tingkah laku yang negatif, termasuk perlakuan yang tidak diterima oleh masyarakat. E. Implikasi dari teori-teori perkembangan terhadap praktek peserta didik. Manusia pada umumnya berkembang sesuai dengan tahap-tahapannya. Perkembangan tersebut dimulai sejak masa konsepsi hingga akhir hayat ketika individu memasuki usia sekolah, yaitu antara 7 sampai dengan 12 tahun. Individu dimaksud sudah dapat disebut sebagai peserta didik yang akan berhubungan dengan proses pembelajaran dalam suatu sistem pendidikan. Itulah tadi teori-teori perkembangan dari kelompok 2. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.